Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Frizi Kusuma, saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi yang bersifat resmi. Digunakan sebagai surat permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan atau instansi tertentu. Tercantum data pribadi pelamar yang disebut sebagai kualifikasi pelamar. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada berdasarkan jenis pembuatan. Surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Model ini disebut dengan nama model gabungan. Lalu yang kedua ada surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Model ini disebut dengan model terpisah. Lalu surat lamaran pekerjaan juga dibagi berdasarkan sumber informasinya, yaitu yang pertama ada berdasarkan iklan media cetak, lalu surat lamaran pekerjaan yang berdasarkan informasi dari media audio atau radio, lalu juga berdasarkan media sosial, lalu ada berdasarkan orang lain dan inisiatif dari diri sendiri. Fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Melalui surat, pelamar perlu menulis identitas dan beberapa lampiran, ditambah dengan tanda tangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Lalu yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Dalam surat lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran sebagai identitas sang pelamar. Lalu yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Perusahaan atau instansi dengan posisi penting tentunya memiliki banyak pertimbangan untuk menerima pelamarnya. Isi dalam surat lamaran pekerjaan adalah informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat atau tanggal pembuatan surat. Tempat atau tanggal ini ditulis di sebelah kanan atas dengan tidak diakhiri tanda titik. Lalu ada lampiran surat. Jadi penulisannya tidak boleh disingkat menjadi lam. Selain itu angka dalam kolom lampiran juga ditulis dengan menggunakan huruf. Lalu yang C, ada nama dan alamat tujuan surat. Penentuan penulisannya yaitu ditulis di bagian kiri, alamat tidak lebih dari 3 baris, penulisan kepada tidak perlu ditulis pada kertas surat, jabatan tidak boleh menggunakan kelamin. Penulisan kata jalan pada alamat surat tidak boleh disingkat. Dan juga tidak menggunakan tanda titik untuk mengakhiri setiap barisnya. Lalu yang D ada salam pembuka. Aturan penulisannya yaitu selalu ditulis di sebelah kiri. Salam pembuka selalu diakhiri dengan tanda koma. E, ada pembuka surat. Dalam pembuka surat harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Lalu F, ada isi surat. Isi surat sendiri ada berisi 3, yaitu identitas, maksud dan tujuan, dan unsur-unsur penunjang yang dilampirkan. Pada identitas, berisi keterangan berupa nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat, pendidikan, terakhir, dan lain-lain. Lalu, identitas ditulis dengan awalan tidak menggunakan huruf kapital. Maksud dan tujuan berisi alasan pelamar pekerjaan menulis surat lamaran. Unsur-unsur penunjang berisi lampiran yang diminta oleh perusahaan tersebut. Lalu yang G ada penutup surat. Penutup surat menjadi bagian akhir isi surat, berisi harapan dan ucapan terima kasih. Yang H, ada salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Jadi, aturan penulisannya yaitu ditulis di pojok kanan bawah. Surat ditulis diakhiri dengan tanda koma. Aspek penting surat lamaran pekerjaan. Aspek penting di dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum dan argumentasi. Pernyataan umum berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Argumentasi
berfungsi untuk menguatkan pernyataan umum. Kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan terdapat A. Ketepatan kata, B. Kebenaran dan keefektifan struktur kalimat, C. Kepaduan paragraf, D. Ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Penyusunan surat lamaran pekerjaan. Terdapat dua faktor penting yang perlu diperhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan harus sesuai dengan fisik, struktur, dan tampilan surat. B. Surat lamaran pekerjaan harus mempunyai daya tarik. Faktor ini berkaitan dengan cara penulisan, pemilihan bahasa, dan maksud yang ingin disampaikan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.